Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat-Nya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat hingga zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, kembali kita sama-sama dengarkan hadis Rasulullah SAW tentang kajian silaturahmi. Hadis yang ke-5 diriwayatkan dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu sedekah yang paling utama, yaitu putrimu yang dikembalikan kepadamu, kemudian tidak ada yang mencari nafkah untuknya selain kamu. Apa saja yang dibelanjakan untuk anak perempuanmu adalah sedekah yang paling utama. Hadis Ibnu Majah. Keterangan maksud dikembalikan kepadamu adalah jika seorang anak perempuan yang telah menikah ditinggal mati suaminya, diceraikan atau karena peristiwa lainnya sehingga putrinya itu kembali menjadi tanggung jawab ayahnya, maka mengawasinya dan membelanjakan harta ke atasnya merupakan sedekah yang paling utama. Perbuatan tersebut dianggap sebagai sedekah yang paling utama karena di dalamnya mengandung yang pertama sedekah, yang kedua menolong orang yang tertimpa musibah, yang ketiga silaturahmi, yang keempat mengawasi dan menjaga anak, yang kelima menghibur orang yang susah karena anak yang pada mulanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua merupakan kegembiraan bagi anak. Akan tetapi setelah sang anak berumah tangga sendiri, mempunyai rumah sendiri dan kembali menjadi tanggungan orang tua, tentunya membuat anak menjadi bersedih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menolong orang yang tertimpa musibah, dituliskan baginya 73 derajat maghfirah. Di dalam 73 derajat itu tersimpan satu maghfirah, yang dengan satu maghfirah tersebut dan memperbaiki dan menyelesaikan semua masalah. Sedangkan yang 72 derajat menjadi sebab meningkatnya derajat di dalam surga untuknya. Banyak sekali hadis yang menerangkan masalah ini, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ke-26 bab 1. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya akan mendapat pahala karena membelanjakan harta kepada anak-anak saya dari suami saya yang terdahulu, yaitu Abu Salamah ketika masih bersama saya, mereka adalah anak saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah nafkah kepada mereka, maka kamu akan mendapatkan pahalanya. Dan menyayangi anak walaupun mereka tidak memerlukannya adalah sesuatu yang sunnah dan disukai. Suatu ketika salah satu cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan radhiyallahu anhu atau Husain radhiyallahu anhu berada di sisi beliau. Rasulullah SAW sangat menyayanginya. Pada waktu itu di situ juga ada Aqra bin Habis
radhiyallahu anhu, pemimpin kabilah Tamim. Ia berkata, saya mempunyai 10 anak, tetapi tidak seorang pun yang pernah saya sayangi. Maka Rasulullah SAW memandangnya dengan pandangan yang tajam dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang Badui berkata, apakah kamu menyayangi anak? Kalau kami tidak. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana saya dapat mengobatimu sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan dari hatimu sifat kasih sayang. Selain kedudukannya sebagai anak kita, menghiburnya karena musibah yang menimpanya merupakan sebab tersendiri untuk memperoleh pahala. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah ke atas orang miskin hanyalah sedekah, dan bersedekah ke atas keluarga terdapat 2 perkara, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Keterangan bersedekah kepada kaum kerabat dan anak sanak keluarga, walaupun hubungan persaudaranya telah jauh, hendaknya lebih didahulukan daripada bersedekah kepada orang miskin biasa. Inilah yang lebih utama. Hal ini juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Rasulullah SAW bersabda, dari 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan hamba sahaya, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang fakir, dan 1 dinar yang kamu belanjakan kepada ahli keluargamu, yang paling utama adalah yang kamu belanjakan untuk ahli keluargamu, dengan syarat semata-mata karena Allah dan mereka orang miskin, sebagaimana diterangkan selanjutnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Maimunah radhiyallahu anha telah memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berikan kepada pamanmu dari pihak ibu, kamu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Suatu ketika Rasulullah SAW menghimbau kepada para wanita secara khusus untuk bersedekah. Maka Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga sebagai seorang wanita ahli fikih yang termasyhur, berkata kepada suaminya, hari ini Nabi SAW telah banyak menganjurkan kepada kita agar memperbanyak sedekah, sedangkan keadaan keuanganmu sedang lemah. Sebaiknya kau pergi dan bertanya kepada Nabi SAW, jika saya bersedekah kepadamu, hal itu pantas atau tidak? Ia menjawab, pergilah sendiri dan bertanyalah kepada Nabi SAW. Barangkali ia merasa segan untuk menanyakan masalah tersebut. Kemudian Zainab radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW. Di sana ia melihat seorang wanita Ansor berdiri di pintu, dan ia juga ingin menanyakan masalah tersebut. Akan tetapi karena kewibahan Rasulullah SAW, ia tidak berani bertanya. Tidak lama kemudian datanglah Bilal radhiyallahu anhu, sehingga keduanya memintanya untuk memberitahu Rasulullah SAW bahwa ada 2 orang wanita yang berdiri di depan pintu rumahnya dan ingin bertanya, bolehkah seorang wanita bersedekah kepada suaminya atau anak-anak yatim yang bersamanya dari suaminya terdahulu. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu menyampaikan pesan tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, siapakah wanita-wanita itu? Bilal radhiyallahu anhu menjawab bahwa yang satu wanita Ansor dan satunya lagi Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, ya, bagi mereka pahala 2 kali lipat, yaitu pahala bersedekah dan pahala kekeluargaan. Ali karramallahu wajhah berkata, saya lebih suka menolong saudara saya dengan 1 dirham daripada menolong orang lain dengan 10 dirham, dan membelanjakan 100 dirham untuk keluarga lebih saya sukai daripada memerdekakan suatu hamba sahaya laki-laki. Demikian Bapak-bapak, 2 hadis telah kita dengarkan terkait dengan silaturahmi. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini
dapat memberikan pemahaman kepada kita semua, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ketua majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.